Kulo nak di murid kuatah, di santri kathah sing kiai nggih kathah. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, Gus. Dadi masjidnya ben makmur, terbaik masjid makmur. Tas tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah. Kiye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baike kan kowe. Nek pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending. Kecewa lho. Wis bae ku piye dicapik ra dukung. Padahal mek kula yo nyucup yo hormat, tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono iku yo biasa wae, cara kula biasa. Tapi suwe-suwe yo sadar den. Bareng ngajak wong do ora gelem, akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula yo suwe wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe ya. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nah iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji itu ngambil wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul. Ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Yang penting ora dadi germo. Orang pengedar narkoba itu, nah, itu ora kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengrusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja, dan kerja itu ibadah. Efek dari pikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu nang masjid bar saiki. Maksude ora ngono, sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah akhire aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu delok ning Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jong kerja ya ibadah, ngernet ya ibadah, mulang ya ibadah. Akhirnya marang masjid pas tarawih. Iku wae golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian, kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya.
Tak omongi ngene, Cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid iku aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun pisah, nosok ngujiran rasa setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari.